Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kalian hari ini berjumpa lagi bersama Bu Fitria pada pelajaran tematik. Nah, untuk menambah keberkahan kita hari ini dan agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, alangkah lebih baiknya kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, kalian juga bisa melaksanakan pembiasaan seperti sholat duha maupun murojaah ya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini masih di tema 5, mengenal ekosistem, muatan IPA, tentang hubungan antar makhluk hidup dengan ekosistem dan keseimbangan ekosistem. Nah, silakan kalian simak dengan baik. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Kompetensi dasar untuk pelajaran kita hari ini adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu memahami hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dan memahami keseimbangan ekosistem dan yang mempengaruhinya. Nah, pembahasan materinya tentu hubungan antar makhluk hidup dan dalam ekosistem dan keseimbangan ekosistem serta yang mempengaruhinya, ya. Yang pertama yaitu mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, ekosistem apa? Kemarin sudah Ibu sampaikan mengenai ekosistem. Semoga kalian masih ingat ya. Jadi ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem itu dibedakan menjadi 2. Ada ekosistem alam dan ada ekosistem buatan. Ekosistem alam contohnya ada hutan, danau, kemudian padang pasir. Sementara yang buatan itu berupa sawah, waduk, kolam, dan akuarium. Nah, tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan maupun hewan. Nah, sementara itu, hewan piaraan dan tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Nah, hubungan khusus antara makhluk hidup dapat membentuk yang namanya simbiosis dan juga rantai makanan yang sudah Ibu bahas kemarin tentang rantai makanan ya. Sekarang kita akan lanjutkan yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, hubungannya yang pertama adalah simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan yang khas antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama. Nah, simbiosis ini bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Ya. Nah, macam-macam simbiosis. Yang pertama ada yang namanya simbiosis mutualisme. Apa itu? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Ya, mutualisme yaitu saling menguntungkan. Contohnya yaitu, nah di sini ada seekor kerbau dan burung jalak. Nah, contoh dari hewan ini, kedua hewan ini
adalah contoh hubungan antar makhluk hidup yang disebut sebagai simbiosis mutualisme karena sifatnya saling menguntungkan. Kenapa? Karena kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel pada tubuhnya. Jadi nanti burung jalak kalau nempel di tubuhnya si kerbau, kutu yang ada di tubuh kerbau tersebut akan dipatuk atau dimakan oleh si burung jalak. Kenapa saling menguntungkan? Yang pertama, kerbau kutunya atau tubuhnya jadi terhindar dari kutu, ya, atau kutunya bisa terkurangi dari tubuhnya. Nah, yang kedua, si jalak dapat keuntungan apa? Jadi dia punya makanan dari hasil dia mematuki kutu yang ada di tubuh kerbau tersebut. Jadi saling menguntungkan, ya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam simbiosis. Yang kedua ada simbiosis parasitisme. Apa itu? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan lainnya mengalami kerugian. Nah, ada yang untung, ada yang rugi. Contohnya apa? Contohnya yaitu ada hubungan antara pohon atau inang, ya, dengan bunga rafflesia atau bunga bangkai, ya. Nah, di sini siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan tentu bunganya. Kenapa? Bunga bisa mengambil makanan dari inangnya atau pohon atau tempat tumbuhan yang ditumpanginya, ya. Bisa mendapatkan air, bisa mendapatkan sinar matahari dan lain sebagainya dari inangnya. Nah, yang dirugikan siapa? Tentu inangnya atau pohonnya yang ditumpangi karena energinya sudah diambil oleh si bunganya. Seperti itu, ya. Kemudian macam-macam simbiosis yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya ada bunga anggrek dengan sebuah pohon atau dengan pohon, ya, pohon besar. Nah, di sini bunga anggrek bisa mendapatkan keuntungan, bisa dapat air, kemudian matahari dan bisa hidup tumbuh dengan baik. Sementara pohon yang ditumpanginya tidak mendapatkan kerugian atau tetap dapat hidup seperti biasa, ya. Seperti itu. Beda dengan tadi yang bunga rafflesia. Nah, inangnya bisa saja mati atau karena energinya sudah diambil. Nah, kalau anggrek ini tidak ada yang dirugikan, ya. Tidak dirugikan tapi ada yang diuntungkan. Seperti itu, ya. Nah, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan ini sudah kemarin Ibu sampaikan materinya, yaitu perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, ini contohnya yaitu rantai makanan yang terjadi di ekosistem sebuah sawah, ya. Jadi ada padi. Padi berperan sebagai produsen, kemudian akan dimakan oleh tikus. Nah, tikus akan dimakan oleh ular. Nah, tikus ini berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, kemudian nanti ular akan dimakan oleh elang. Nah, elang ini adalah konsumen tingkat 3. Nah, elangnya nanti kalau sudah mati akan menjadi dekomposer. Nah, ini akan menjadi pupuk untuk siapa? Untuk padi dan seterusnya seperti itu. Inilah disebut hubungan, ya, perjalanan hubungan antar makhluk hidup yang makan dan dimakan. Nah, seperti itu, ya. Sudah kemarin Ibu bahas, semoga kalian masih ingat. Nah, hubungan dalam antar makhluk hidup yang berikutnya yaitu ada komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini terdiri dari komponen biotik dan abiotik, ya. Sekarang yang biotik dulu. Nah, biotik ini ada produsen
konsumen, dan pengurai. Nah, produsen itu artinya adalah semua tumbuhan hijau, ya, itu namanya produsen dalam sebuah ekosistem. Nah, artinya produsen itu adalah penghasil atau menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya padi, ubi, sagu, dan tomat, ya. Kemudian konsumen, siapa itu konsumen? Yaitu pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Nah, berikut tingkatan konsumen menurut asal makanan yang dimakannya. Ya, yang pertama ada konsumen tingkat 1, artinya makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsennya. Kemudian konsumen tingkat 2, artinya makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Saling terhubung ya, satu dengan yang lainnya. Kemudian konsumen tingkat 3, artinya makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Nah, kemudian ada pengurai. Siapa itu pengurai? Yaitu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Nah, tadi seperti proses rantai makanan tadi ya. Setelah saling memakan nanti akhirnya mati, kemudian akan diuraikan. Nah, pengurai itu membantu proses penyuburan tanah. Nah, dari tanah nanti ditanami lagi tumbuhan, jadi suburlah tumbuhannya, kemudian akan dimakan lagi oleh hewan tertentu akan dimakan lagi dengan hewan yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang namanya komponen abiotik. Ya, kalau tadi biotik atau yang berhubungan dengan makhluk hidup, nah kalau ini abiotik berarti tempat tumbuhan hijau atau produsen tumbuh. Nah, kesuburan lingkungan abiotik ditentukan oleh kerja pengurainya. Ya, jadi tempat tumbuhan hijau tumbuh, biasanya tanah seperti itu ya. Nah, ini adalah komponen abiotik. Tempat untuk tumbuhan itu tumbuh ya di tanah. Berarti komponen abiotiknya adalah tanah ya. Selanjutnya yaitu perubahan ekosistem. Nah, penyebab perubahan ekosistem itu ada 2, ada yang faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam berarti penyebab kerusakan ekosistemnya yang terjadi secara alami. Misalnya apa? Karena gempa bumi, kebakaran hutan karena cuaca panas, banjir, longsor, dan tsunami. Kemudian ada faktor manusia, yaitu apa saja yang berkaitan dengan manusia tentu. Penebangan dan pembakaran hutan yang dibuat oleh manusia, perburuan hewan yang tidak terkendali, ya, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, kemudian kegiatan pembuangan sampah dan limbah, dan kegiatan yang mencemari lingkungan. Nah, semua faktor ini baik alam maupun dari manusia akan menyebabkan perubahan ekosistem. Ya, ekosistem adalah tadi hubungan antara makhluk hidup satu dengan lainnya yang membuat urutan, ya, dalam lingkungannya tentu. Nah, kalau alamnya sudah rusak, kemudian sehingga lingkungannya juga rusak, maka ekosistemnya pun akan berpengaruh, jadi berubah. Contohnya tadi ada ekosistem sawah. Kalau sawahnya rusak atau kering, ya, karena misalkan terbakar atau terjadi kekeringan dan lain sebagainya, nah tentu ekosistem di sana jadi rusak juga atau berubah. Tidak ada lagi padi misalkan. Kalau tidak ada padi, berarti nanti tikusnya juga akan berkurang. Kemudian yang lainnya juga akan sulit mendapatkan kebutuhan untuk makannya. Nah, itu adalah salah satu perubahan ekosistem yang terjadi ya. Kemudian kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Nah, akibatnya apa? Punahnya berbagai jenis hewan karena tidak mempunyai tempat berlindung. Kemudian suhu lingkungan meningkat, tanah menjadi tandus, dan terjadi banjir dan tanah longsor. Ya, karena sudah tidak ada hutan, jadi
akan berakibat juga terhadap kehidupan di sekitarnya ya. Kemudian yang kedua ada perburuan liar. Nah, manusia sering memburu hewan-hewan di hutan untuk dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya. Perburuan yang dilakukan secara liar tentu akan memengaruhi keseimbangan ekosistem karena akan memutus jaring-jaring makanan di hutan. Ya. Salah satu hewan saja di hutan diburu, maka hewan yang akan memangsanya juga tidak punya makanan lagi karena hewan yang dia mau makan sudah diburu sama manusia. Jadi rantai makanan maupun jaring-jaring makanannya pun akan terputus. Nah, keseimbangan ekosistemnya pun akan terganggu ya. Kemudian selanjutnya ada pembangunan industri atau pabrik. Nah, manusia membangun pabrik untuk membuat barang-barang yang dibutuhkan. Namun, pembuatan pabrik juga memiliki sisi negatif karena menghasilkan limbah. Apabila limbah tidak diolah terlebih dahulu, maka akan mengakibatkan polusi, baik polusi tanah, udara, maupun polusi air. Nah, pencemaran atau polusi ini menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu, serta mempengaruhi aktivitas, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Seperti itu. Kalau limbahnya langsung dibuang ke sungai, nah di sungai di situ ada hewan seperti ikan dan lain sebagainya. Kalau ikannya mati, maka keseimbangan ekosistemnya pun akan terganggu ya. Kemudian selanjutnya ada penggunaan bahan kimia di bidang pertanian. Ya, yang pertama pemakaian pestisida yang tidak tepat atau berlebihan karena mengakibatkan serangga kebal terhadap pestisida tersebut sehingga populasinya akan terus merusak tanaman. Ya, karena kebal jadi dia sulit dimusnahkan sehingga populasinya akan semakin merusak tanaman. Selanjutnya, pemakaian pestisida yang berlebihan selain dapat membasmi binatang perusak, nah juga dapat membasmi binatang bukan perusak. Nah, kalau pestisida kan langsung diberikan ke semua tumbuhan misalkan. Nah, kita tidak tahu di situ ada binatang apa saja atau kita tidak melihat, maka binatang yang bukan perusak pun akan bisa mati. Nah, padahal binatang tersebut misalkan bermanfaat untuk tumbuhannya. Nah, kalau sama-sama dimatikan, akhirnya keseimbangan ekosistemnya pun akan terganggu ya. Selanjutnya yaitu bahan kimia dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaiannya. Untuk menambah keberkahan kita hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya anak-anak solih dan solihah. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.